Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Maaf tadi saya lihat ke bawah kok keluar asap apa ini ya. Nggak tahunya tadi mungkin om saya ngerokok terus dibuang di sini tadi ya. Eh, Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada sore ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifai Ratu Tawon ya. Mas Rifai Ratu Tawon ini mempertanyakan, aduh goyang, ketarik kabelnya. Mempertanyakan masa lubang hidung ya, apakah berpengaruh pada burung saat pelatihan, terus dia suka ngap-ngapan dan kurang kuat lah intinya ya. Ini saya berdasarkan pelatihan burung rumahan ya, Mas Rifai Ratu Tawon. Saya dulu pernah diberitahu sama teman sama-sama bermain merpati. Waktu itu saya beli burung di pasar, kemudian lubang hidungnya itu besar ya. Burung itu rambonannya itu seingat saya agak ngepos ya, untuk mukanya agak ngepos. Hidungnya itu dia agak kok hidungnya, paruhnya itu agak tebal ya, tapi kebetulan kering walaupun tebal. Dia sebenarnya ada rambunan gersiknya ya, antara pos gersik gitu ya. Cuma di muka sama di paruh itu tampak dia kayak burung pos ya. Kemudian setelah diperhatikan memang lubang hidungnya agak besar ya dibandingkan dengan burung-burung rumahan saya waktu itu. Nah itu kemudian teman saya bilang, wah kalau lubang hidungnya besar itu nanti cepet capek katanya, ngos-ngosan, kurang kuat, nggak bisa diterbangin sampai jauh katanya. Tapi waktu itu saya justru penasaran ya, menurut terabaan saya ini ada tulangan posnya yaitu burung itu. Kemudian di mukanya juga kelihatan pos, tapi waktu itu warnanya merah merah agak ke putih gitu ya. Kalau kami di sini bilang itu merah mentah itu ya. Merah mentah kalau nggak salah. Pokoknya dibilangnya, wah sayang burung ini warnanya kurang mateng gitu, orang-orang di sini bilang. Tapi karena saya penasaran saja waktu itu, karena rambonannya pos gersik, tulangannya pos gitu, burung warna merah ini bisa nggak gitu ya, bisa jadi nggak. Justru waktu itu malah saya dapat kritikan, wah kalau lubang hidungnya kurang besar itu cepet capek. Tapi saya yakin karena tulangannya pos, dia harusnya kuat. Kemudian saya latih bersamaan dengan burung Jawa gersik yang lubang hidungnya kecil ya. Saya ingin tahu dengan pelatihan yang saya lakukan ini nanti dia kuat nggak terbang sampai polestar ya istilahnya. Kalau rumahan itu sekitar 5-7 kilo lah. Tapi pelatihan itu saya lakukan dengan konsisten, bertahap ya. Karena saya biasa kalau melatih burung itu untuk mencapai jarak 5 kilo itu 5-6 giringan ya kalau saya. Beda dengan teman-teman saya itu biasanya cepat sekali, kalau saya enggak. Itu 5-6 giringan itu sudah termasuk menengah ya. Sudah termasuk agak cepat, tapi waktu itu karena saya yakin balungannya itu tulangannya pos, saya yakin dia kuat.
Kemudian saya coba ya, saya lepasin secara bertahap dari dekat. Saya lihat dari dekat sampai jauh itu enggak beda jauh ya sama burung yang yang Rambon Jawa Gresik itu. Bahkan saya anggap sama ya. Maksudnya waktu dia turun ngap-ngapan memang lebih cepat yang Jawa Gresik, tapi cuma beda sedikit sekali ya, mungkin sepersekian, mungkin 10 sampai 15 detikan lah. Kemudian mingkem gitu ya, mingkem dulu yang Jawa Gresiknya, terus dia masih ngas, terus dia mingkem lagi. Itu kan artinya mungkin karena burung Gresik Jawa saya sudah terlatih, sedangkan itu belum. Ini kan saya pakai untuk gandengi yang burung baru tuh, yang Jawa Gresiknya itu. Kemudian saya lepasin terus. Ini ya, saya selalu kalau burung baru ataupun ya kadang-kadang burung lama juga saya perlakukan sama ya. Jadi setiap dia habis latihan, habis dilepaskan, itu nanti sebelum dia istirahat masuk ke gupon lagi, itu selalu saya kasih daun saga merah sama gula Jawa ya. Saya milihnya gula Jawa yang aren atau gula Jawa asli, jangan yang tercampur dengan, kan ada toh gula merah yang ada campuran gula pasirnya, biasanya itu mengkilat-mengkilat itu. Tapi kalau saya milihnya yang gula Jawa asli atau gula aren sekalian. Nah itu saya cokolkan ya teman-teman semua, dan juga Mas Rifai Ratu Tawon. Itu sampai jauh, sampai di pelepasan terakhir kalau untuk tomprang itu akhirnya nggak ada bedanya. Yang penting di pelatihan ya, kalau saya yang penting di pelatihan. Saya latih, saya lepas pelan-pelan ya, jangan terlalu keburu-buru. Dan ini ya, yang saya rasakan itu daun saga merah itu bagus loh teman-teman. Daun saga merah sama gula Jawa merah itu, gula Jawa. Dan juga sesekali saya kasih umbi teki ya, itu kayaknya bagus. Mungkin ya karena juga dalam pelatihan itu saya tidak tergesa-gesa ya. Kalau sepupu saya, teman-teman saya, burung 2-3 giringan sudah full star, kalau saya belum. Mungkin faktor itu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya punya burung yang lubang hidungnya lebar, itu jangan jangan khawatir, dilatih saja. Kalau memang sudah yakin, oh ini pegangannya bagus, semua sudah masuk kriteria, cuma masalah hidung, jangan jangan dikhawatirkan, dicoba saja. Kalau saya sudah pernah mencoba 2 kali kalau nggak salah, itu semua bisa ya. Maksudnya ya stabil biasa kayak burung-burung lain. Yang penting di pelatihan saja, sama kalau perlu dijamu ya. Begitu Mas Rifai Ratu Tawon. Karena ini ya, setiap makhluk hidup itu sudah dibekali istilahnya, alat yang diperlukan oleh tubuhnya ya. Jadi itu nggak masalah Mas Rifai Ratu Tawon dan teman-teman sekalian. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum like, comment, subscribe, silakan. Yang penting subscribe-nya untuk membantu saya. Dan juga kalau teman-teman memerlukan atau pas ada postingan saya yang Anda sedang cari atau Anda sedang perlukan, Anda tidak akan ketinggalan ya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.